Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kebaikan dan kemurahan-Mu yang memelihara kami sepanjang malam. Hingga pagi hari ini Tuhan, kami melihat dan merasakan kemurahan Tuhan yang membangunkan kami pagi hari ini. Bersama kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan berkati kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Yosua 24 ayat 14 sampai 15 dengan tema resiko sebuah pilihan. Demikian firman Tuhan. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir. Beribadalah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih, dalam hidup ini kita dipenuhi dengan pilihan. Kita selalu diperhadapkan pada pilihan-pilihan yang menentukan dan menjamin masa depan kita, mulai dari pilihan yang sederhana hingga pilihan yang rumit. Mungkin di awal hari ini kita akan memulai dengan pilihan jam berapa kita akan bangun, sarapan apa yang akan kita makan, baju apa yang akan kita pakai, transportasi apa yang akan kita gunakan untuk berangkat, dan seterusnya. Begitupun sampai di kantor kita juga akan memulai pilihan-pilihan dalam pekerjaan kita. Hingga kita pulang pun kita akan terus hidup dalam pilihan-pilihan. Memang ada beberapa hal dalam hidup yang tidak dapat kita pilih. Kita tidak bisa memilih hari kelahiran kita, di keluarga mana kita akan dilahirkan, kapan kita akan mati, dan bagaimana kita akan mati. Tetapi selain hal-hal tersebut, dalam hampir semua aspek, kita dituntut untuk membuat pilihan. Dalam bacaan kita hari ini, kita melihat bagaimana Yosua mengumpulkan Israel setelah mereka menduduki tanah Kanaan. Yosua mengingatkan akan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib yang telah membawa keluar bangsa Israel secara ajaib dari tanah perbudakan di Mesir. Yosua juga mengingatkan akan campur tangan Tuhan yang membuat bangsa Israel mampu merebut kota-kota Kanaan, melawan bangsa-bangsa yang diam di sana, dan membuat bangsa Israel mendapatkan kemenangan demi kemenangan. Oleh karena itu, Yosua menantang bangsa Israel untuk takut akan Tuhan dan beribadah kepada Tuhan dengan tulus, ikhlas, dan setia. Yosua ingin agar bangsa Israel hanya takut dan tunduk kepada Tuhan, bukan kepada Allah atau dewa yang lain. Yosua pun tidak serta-merta memaksa bangsa Israel untuk tetap setia mengikut Tuhan. Yosua ingin agar bangsa Israel mengikut Tuhan dengan penuh kesadaran, karena jika bangsa Israel hanya mengikut Tuhan dengan keterpaksaan, maka kesetiaan itu pun hanya kesetiaan semu. Tetapi jika mereka mengikut Tuhan dengan penuh kesadaran, maka kesetiaan mereka pun akan teruji nantinya. Yosua berkata bahwa jika bangsa Israel menganggap bahwa adalah tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, maka Yosua menawarkan pilihan untuk menyembah ilah-ilah bangsa di seberang sungai Efrat, atau menyembah bangsa orang Amori di tanah Kanaan, yaitu Allah yang disembah bangsa-bangsa Kanaan pada saat itu. Saudara yang terkasih, tidak mudah bagi Yosua menentukan pilihan kepada siapa dia dan seisi rumahnya beribadah. Resiko dibenci oleh bangsa Israel sangat besar, tetapi Yosua mantap menentukan pilihannya, yaitu beribadah kepada Tuhan. Yosua dengan tegas mengatakan bahwa seandainya bangsa Israel tidak mau mengikut Tuhan dan memilih untuk beribadah kepada Allah-Allah atau dewa-dewa lain,
Yosua dengan tegas mengatakan bahwa ia dan seisi rumahnya akan beribadah kepada Tuhan. Yosua dapat berbicara seperti itu bukan hanya karena ia adalah pemimpin Israel, tetapi Yosua sendiri telah mengalami pengalaman yang luar biasa dengan Tuhan. Merenungkan pernyataan Yosua pada firman Tuhan di atas, sebenarnya itu adalah pilihan yang paling mendasar, paling menentukan dalam pilihan hidup Yosua dan seluruh keluarganya kelak. Ketika dia mengatakan akan beribadah kepada Tuhan, maka detik itu juga dia dan seisi rumahnya masuk ke dalam jaring pengamanan dari Tuhan. Dia harus selalu merasa nyaman bersama Tuhan. Ketika datang persoalan hidup yang seberat apapun, dia harus yakin akan pertolongan Tuhan daripadanya. Ketika kita memilih beribadah kepada Tuhan, berarti kita setia melakukan kehendaknya setiap hari dalam hidup kita, dalam situasi apapun. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami pagi hari ini bahwa ketika kami memilih Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami memilih setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ini, ajar kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua.